Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Miss Afi. Gimana kabarnya anak kelas 8? Semoga pada sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan sebelumnya kita udah melaksanakan penilaian harian dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Jadi hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 8, iman kepada Rasul Allah. Oke anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu dan siapkan alat tulisnya. Oke, kalau udah, materi yang akan kita bahas hari ini ada makna beriman kepada Rasul Allah, ada sifat-sifat Rasul, nama-nama Rasul, dan tugas-tugasnya. Nah, kalau ulul azmi dan hikmah beriman kepada Rasul itu akan kita bahas minggu depan. Sebelum kita membahas makna dari beriman kepada Rasul, kita harus tahu dulu istilah Rasul dan Nabi. Nabi itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah berkenaan dengan hukum syariat untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah berkenaan dengan hukum syariat untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi, kalau Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Makna beriman kepada Rasul. Apa sih maksud dari beriman kepada Rasul Allah? Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para rasul ke dunia untuk menyampaikan risalah. Risalah ini berupa pesan-pesan dari Allah atau wahyu dari Allah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, terdapat Quran Surat An-Nisa ayat 165, yaitu mereka utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Sudah diutusnya rasul-rasul Allah, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi anak-anak, umat Islam sebagai umat muslim, kita ini wajib mengimani atau percaya atau mengakui dengan sepenuh hati adanya Rasul Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya di dunia. Selanjutnya ada nama-nama Rasul Allah. Nah anak-anak, sebenarnya di dalam Al-Quran ini banyak nabi dan rasul yang diutus ke dunia, tetapi kita hanya wajib mengetahui jumlah nabi dan rasul ini ada 25. Nah, ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir ada Nabi besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita hanya itu tadi 25 rasul yang wajib kita ketahui. Selanjutnya ada sifat-sifat Rasul Allah. Nah anak-anak, selain Rasul bertugas untuk menyampaikan wahyu atau pesan atau risalah dari Allah untuk kita semua umatnya, beliau juga pastinya mempunyai kepribadian yang baik, yang patut kita contoh dari perbuatannya. Nah, apa aja perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang pastinya dimiliki Rasul? Nih, yang pertama ada sidik. Sidik ini artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan Rasul senantiasa didasarkan pada perintah Allah. Artinya, anak-anak, seorang Rasul ini tidak pernah berbohong. Jadi, semua Rasul Allah ini mempunyai sifat sidik, berkata benar atau jujur. Yang kedua, amanah. Semua Rasul Allah ini mempunyai sifat amanah, artinya dapat dipercaya.
karena Rasul ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membina manusia, maka harus dapat dipercaya dalam setiap perilakunya. Oleh karena itu, Rasul tidak akan pernah berkhianat, artinya selalu menepati janji, terutama melaksanakan perintah-perintah Allah dan berdakwah ke umat manusia. Yang ketiga, tablik. Rasul harus mempunyai sifat tablik, artinya menyampaikan. Setiap Rasul pastinya wajib menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada manusia. Jadi Rasul Allah ini tidak mungkin menyembunyikan ajaran dari Allah untuk manusia agar manusia menuju jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang keempat, fatonah. Fatonah ini artinya pandai, cerdas, bijaksana, dan tidak pelupa. Jadi seorang Rasul ini pastinya mempunyai sifat fatonah dalam menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umatnya. Jadi Rasulullah ini tidak mungkin bodoh. Selanjutnya, meneladani sifat-sifat Rasulullah. Jadi sebagai muslim, kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah karena Rasulullah ini berperilaku baik dan mulia, harus kita ikuti, harus kita contoh. Nih, yang pertama, berkata benar dan jujur. Jadi sebagai muslim kita harus selalu berkata benar dan jujur, jangan berbohong. Kalaupun berbohong itu akan mendapatkan dosa. Yang kedua, menjaga amanah. Orang yang bisa menjaga amanah berarti orang yang dapat bisa dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Misal oleh orang tua, guru, teman. Nah, yang ketiga, menyampaikan kebenaran atau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus berani mengatakan bahwa itu benar atau itu salah, atau mengingatkan teman bahwa ini benar atau itu salah. Juga harus saling berbagi ilmu kepada teman misalnya. Yang keempat, rajin belajar agar menjadi anak yang pandai dan cerdas. Jadi kita sebagai siswa, pelajar muslim harus rajin belajar, baik di rumah ataupun di sekolah. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi selagi kita masih muda, kita harus memanfaatkan waktu kita untuk belajar. Baik itu belajar agama, belajar ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tugas Rasul Allah. Rasul ini kan merupakan utusan dari Allah yang mendapatkan tugas dari Allah. Yang pertama diantaranya menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, memberi peringatan kepada orang yang ingkar. Yang ketiga, menjelaskan bahwa mereka diutus untuk rahmat sekalian alam. Yang keempat, menjelaskan cara pengabdian diri kepada Allah atau cara kita beribadah kepada Allah, serta bagaimana mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, menjelaskan aturan-aturan untuk memelihara kehidupan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang keenam, tugas Rasul itu salah satunya menjelaskan bahwa manusia itu perlu bekerja atau berusaha untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, tugas Rasul menyempurnakan akhlak manusia. Baik anak-anak, kita sudah selesai membahas bab 8. Jadi bisa kita simpulkan bahwa beriman kepada Rasul Allah itu maksudnya adalah kita harus yakin dan percaya bahwa Rasul diturunkan ke bumi untuk menyampaikan pesan-pesan atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak tersesat, agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Jadi ada 25 nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui dan ada tugas-tugasnya juga. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan jelas. Nah, minggu depan kita akan membahas rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi. Nah, tugasnya adalah kalian menceritakan salah satu nama
Rasul Ulul Azmi, misalnya Nabi Isa. Nah, kalian ceritakan apa mukjizat apa yang diberikan Allah kepada Nabi Isa, terus apa yang terjadi kepada umatnya, dan disertakan dalil Al-Quran beserta artinya. Nah, kalau misalnya udah, kalian kumpulkan tugasnya ke Miss Afi. Nah, jika ada yang ditanyakan, kalian bisa hubungin Miss Afi. Semoga pembelajaran video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa mengerti. Miss akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.